Perkenalkan, nama saya Galis Mansuara, Fakultas Teknik Sipil dari Universitas Ilmu Indonesia Manado. Saya akan menjelaskan tentang perancangan struktur bangunan tahan gempa. Persyaratan struktur gedung tahan gempa. Gempa bumi berskala kecil atau besar sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu, banyak rancangan rumah atau bangunan yang dibuat lebih kokoh. Lalu apa syarat-syarat keamanan minimum bangunan tahan gempa? Pasalnya, bangunan yang tidak tahan gempa akan bersifat fatal bagi penghuninya. Syarat minimum bangunan tahan gempa. Beberapa syarat bangunan anti gempa yang mesti kita ketahui. Saat diguncang gempa ringan, maka kerusakan apapun pada bangunan. Saat diguncang gempa dengan skala yang sedang, bangunan hanya mengalami kerusakan pada elemen non-struktural. Ketika ada guncangan karena gempa besar, bangunan mengalami kerusakan pada elemen non-struktural dan struktural, namun bangunan mesti tetap berdiri. Ciri-ciri bangunan tahan gempa: memiliki kualitas tahan pijak yang baik. Salah satu ciri-ciri bangunan anti gempa yakni mempunyai kualitas tahan pijak yang baik serta tahan akan getaran gempa. Struktur bangunan yang simetris, menggunakan material bangunan yang ringan, memiliki fondasi yang kuat, memakai beton bertulang. Persyaratan pokok tahan gempa merupakan paduan praktis dalam pembangunan. Bangunan gedung sederhana satu lantai dengan fungsi hunian. Pemenuhan persyaratan pokok tahan gempa ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal tunggal yang lebih aman terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Persyaratan pokok tahan gempa meliputi 1. Kualitas bahan bangunan yang baik. 2. Keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai. 3. Seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik. Dan 4. Mutu pengerjaan yang baik. Teman-teman dapat melihat gambar yang ada di samping. Persyaratan pokok tahan gempa merupakan paduan praktis dalam pembangunan bangunan gedung sederhana satu lantai dengan fungsi hunian. Pemenuhan persyaratan pokok tahan gempa ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal tunggal yang lebih aman terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Persyaratan pokok tahan gempa meliputi kualitas bahan bangunan yang baik, keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai, seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik, dan mutu pengerjaan yang baik. Bahan bangunan: 1. Semen, 2. Pasir, 3. Kerikil. Perlu diperhatikan penambahan air dilakukan sedikit demi sedikit dan disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen atau tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Teman-teman dapat melihat gambar yang ada di samping bagaimana kedua orang yang sedang mencampurkan bahan-bahan dan menambahkan air sedikit demi sedikit agar tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental. Nah, dalam bangunan kita juga harus memilih batu bata yang digunakan harus memenuhi syarat, seperti bagian tepi lurus dan tajam, tidak banyak retakan, tidak mudah patah, dan dimensi tidak terlalu kecil dan seragam. Selain itu, batu bata yang baik akan bersuara lebih denting ketika dipukulkan satu sama lain. Teman-teman dapat melihat gambar batu bata yang baik untuk digunakan dalam bangunan. Selain memilih batu bata yang kokoh dan bagus dalam bangunan, teman-teman juga bisa memilih kayu yang digunakan harus berkualitas baik dengan ciri-ciri keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak, dan lurus. Teman-teman dapat melihat gambar kayu yang ada di samping. Struktur utama. Struktur utama bangunan rumah tinggal tunggal terdiri dari A. Pondasi, B. Balok pengikat atau slope, C. Kolom, D. Balok keliling atau ring, dan E. Struktur atap. Proses konstruksi struktur utama harus memperhatikan ketepatan dimensi dan melalui metode yang benar. A. Pondasi. Pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang terbuat dari batu kali dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat gambar pondasi yang ada di samping.
Struktur atap. Struktur atap berfungsi untuk menopang seluruh sistem penutup atap yang ada di atasnya. Struktur atap terdiri dari kuda-kuda kayu, gunung-gunung atau amping, dan ikatan angin. Sedangkan dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban. Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang diletakkan oleh spesi atau siar dengan perbandingan campuran 1 semen 4 pasir, air secukupnya. Luas dinding maksimal adalah 9 meter, sehingga jarak paling jauh antar kolom adalah 3 meter. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.